Dari FJPP ini kita diberikan tanggung jawab yang besar kepada masyarakat Indonesia. Subscribe juga kita sama anak Heritage Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Henry Nusa. Iya, channel yang akan membahas seputaran wartawan, media, berita, hiburan, dan seni ya. Kemudian jangan lupa di like, share, komen, and subscribe ya. Ketuk tanda loncengnya. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang apa ya, terkait apa. Tapi ini saya membahasnya mungkin terkait wartawan lah ya, terkait wartawan. Kemudian ada hubungannya juga dengan media ya tentunya ya. Kalau ada wartawan ya ada media, kalau ada wartawan tidak ada medianya ya itulah yang namanya WTS ya, wartawan tanpa surat kabar gitu ya, berkabar-kabar ya tapi tidak ada suratnya. Oke, ngomong apa sih saya? Baiklah, nah hari ini adalah mungkin ada postingan saya sedikit bercerita mungkin hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan media juga dan masyarakat di luar sana gitu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu, di akhir tahun yang lalu, yaitu adanya program dari pemerintah pusat. Sebentar saya sedikit perbaiki, kurang tepat ya. Pemerintah pusat tentang yang namanya fellowship ya, fellowship. Jadi di situ jadi ada jurnalis perubahan perilaku ya. Jadi ada semacam kegiatan itu media atau tepatnya wartawan ya. Wartawan itu memberitakan ajakan kepada masyarakat bagaimana menghadapi atau bagaimana mengikuti aturan protokol kesehatan yang baik gitu, yang benar gitu, itu demi kesehatan bersama. Nah, di dalam program ini kalau saya menurut saya, karena di sini banyak yang ikuti program ini lolos karena dengan proses seleksi. Itu pada Oktober, November, dan Desember tahun lalu itu ada kisaran 4.300 sekian gitu ya wartawan se-Indonesia. Sementara untuk tahun ini ada 3.030 wartawan se-Indonesia. Terjadi penyeleksian kembali gitu ya, untuk gelombang ketiga. Nah ini terlaksana selama 8 bulan, kalau yang lalu 3 bulan gitu ya. Menarik adalah ketika di sini wartawan menulis bagaimana ajakan dan melakukan perubahan perilaku gitu ya. Makanya disingkat FJPP, Fellowship Jurnalis Perubahan Perilaku gitu ya, jurnalisme perubahan perilaku, mengajak berbicara positif, kemudian tidak juga, kalau mungkin ada yang mengatakan menakut-nakuti saat pemberitaan COVID, sebenarnya bukan menakut-nakuti ya, di situ lebih pada ajakan pada masyarakat keseluruhan. Kemudian diterima atau tidak itu kembali kepada masyarakat. Namun kami akan terus berbicara tentang protokol kesehatan, kami akan terus berbicara tentang seperti apa sih COVID kondisinya saat ini, termasuk vaksinasi ya, kita sedang juga berjalan proses vaksinasi. Misalkan sekarang lagi heboh karena menjelang mudik, perdebatan kiri dan kanan dan segala macamnya gitu ya. Ya bagaimana ya, kita selaku negara demokrasi ya semua boleh berbicara gitu ya, boleh mengungkapkan pendapat, berkumpul gitu ya, sesuai dengan pasal 28 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian boleh juga menyampaikan informasi dengan semua saluran yang tersedia gitu ya. Tapi jelas ada koridor-koridor dan rel garis bawahnya. Nah di sini saya lebih berbicara tentang wartawannya gitu. Saya agak menarik gitu ya, dan perlu dibedakan sebenarnya. Ini fellowship adalah program pusat dan ini bukan pengajuan atau bukan proposal yang diajukan oleh wartawan kepada Kominfo pusat atau kepada KCPPEN gitu ya, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional gitu ya. Bentuknya bukan pengajuan, bukan proposal gitu ya, tapi ini adalah program, kemudian dibuka pendaftaran seluas-luasnya kepada wartawan seluruh Indonesia. Bagi Anda yang berminat ya mendaftarkan, namun untuk gelombang 3 ini
Ini bukan pendaftaran ulang, tapi gelombang 3 ini adalah yang lalu di gelombang 1 dan 2, kemudian diseleksi kembali dan terakhir gelombang 3. Nah, mungkin untuk rekan-rekan, untuk kawan-kawan, bisa saja mungkin rekan-rekan yang usianya di lebih muda dari saya cuma ingin mengingatkan gitu ya, apa salahnya kalau kita saling mengingatkan sesama rekan wartawan. Masuk dalam program ini bukan suatu kebanggaan atau prestasi yang luar biasa, tapi ini adalah tanggung jawab yang besar bagi kita, bagaimana kita berbicara tentang ubah laku gitu ya, berbicara tentang pola pikir terkait COVID-19 gitu ya, karena sekarang sudah banyak benturan. Nah, benturan di sini ya benturan ekonomi, benturan segala macam lah ya, karena kan pasti sudah membaca itu. Jadi harapan saya ya selaku sesama wartawan, kalau senior saya yakin mereka semua sudah luar biasa memahami tentang ini dan memegang tanggung jawabnya yang besar gitu ya. Tanggung jawab ini besar sekali. Tergabung dalam fellowship ini bukan sekedar suatu kebanggaan yang luar biasa terus menjadi prestasi. Ini adalah berkat karena berkat tidak perlu lah ya, tidak perlu, karena ini adalah program yang ketika kita berada di dalamnya, artinya kita punya tanggung jawab yang besar kepada 360 juta penduduk Indonesia. Jadi jangan Anda merasa seperti apa gitu, tapi adalah perbaiki diri kita, pertangguh diri kita untuk berbicara tentang bagaimana penanganan COVID dan pemulihan ekonomi secara nasional gitu. Tidak hanya merasa bangga telah tergabung terus bla 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 bla. Tidak usah lah ya, itu saya lebih kepada jagalah harkat dan martabat kita gitu. Memalukan sekali gitu. Jangan terkesan memalukan. Kita semua punya sisi gelap ya, kita semua punya sisi buruk gitu ya. Termasuk saya juga di mata sebagian orang tentunya saya punya sisi buruk. Mungkin saya disebut hanya banyak cakap saja, banyak cita, BC saja, kemudian sok faham, sok tahu, sok hebat, sok segala sok lah. Tapi kan yang membicarakan itu juga ya sok bisa bicara gitu ya. Ya, saya berbicara terkait profesi sendiri gitu. Dan ini juga mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan wartawan muda. Jadi bagi Anda yang berada di FJPV, rekan-rekan wartawan muda, mari kita emban tanggung jawab ini dengan baik hingga 8 bulan ke depan, hingga bulan Desember 2021. Kita berharap juga nantinya ada lagi gitu ya. Tapi kan tergantung prestasi yang kita lakukan. Ini baru kita bicara prestasi gitu ya. Apa yang telah kita lakukan itu sebuah prestasi yang tentunya walaupun mungkin selama ini kita wartawan selalu merasa ya kita dianggap biasa-biasa saja. Tapi kan melalui fellowship ini bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada profesi wartawan, jurnalis gitu ya se-Indonesia. Ya kalau bicara bla 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 semuanya tidak akan apa-apa, tidak ada apa-apanya gitu ya. Bicara hasil mungkin cuma segitu ya. Kalau bicara itu ya kita tidak akan pernah cukup gitu ya, tidak akan pernah puas. Namun dari FJPP ini kita diberikan tanggung jawab yang besar kepada masyarakat Indonesia. Jadi wartawan yang tergabung di FJPP berarti mengembang tanggung jawab besar kepada 360 juta penduduk Indonesia, bukan tanggung jawab kita kepada pihak tertentu saja, tapi kepada penduduk Indonesia. Selamat bekerja rekan-rekan di FJPP dan di Provinsi Jambi sendiri juga banyak ya, walaupun terjadi pengurangan, ada beberapa rekan saya yang tidak masuk gitu ya, tidak masuk. Ya mudah-mudahan tidak mengendorkan semangatnya selaku pekerja media dan ya sebagai profesi kita adalah profesi memang kita ingin terus memberikan edukasi kepada masyarakat. Ada ataupun tidak ada FJPP, memang sudah tugas kita memberikan informasi yang terbaik kepada masyarakat. Itu ya. Di Jambi ada banyak juga yang tidak masuk. Saya coba komunikasi beberapa rekan saat ini yang baru terdata sekitar 53 orang. Yang lalu lebih banyak dari ini sebenarnya ya. Oke, itu saja rekan-rekan, dan ingat
saya agak tersentil sebenarnya dengan tulisan seseorang gitu, seorang wartawan. Intinya adalah saya mengingatkan FJPP ini adalah program pemerintah, bukan proposal pengajuan kita kepada pemerintah, tapi ini adalah program pemerintah. Betul, ada proposal pengajuan misalkan atau ada pembahasan-pembahasan, itu bukan tingkatan medianya yang membahas, tapi ini adalah pembahasan dari organisasi pers yang ada di Indonesia bersama Dewan Pers menggedor pemerintah bagaimana wartawan di Indonesia turut serta dan dilibatkan dalam program KCPPN itu, dan turut serta juga bagaimana kita harus mengubah laku masyarakat gitu ya, walaupun sebelum ada itu juga kita lakukan untuk itu, untuk kesehatan kita bersama masyarakat. Terima kasih, ambil yang baik-baiknya, jika tidak baik ya tinggalkan saja. Semoga berkenan untuk melakukan like, share, komen, subscribe, dan ketuk tanda loncengnya di channel Henry Nusa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.